Ya, kita akan update terlebih dahulu. Ini data dari pasien positif corona pada hari Kamis lalu, tanggal 21 Mei 2020. Kalau Anda lihat, pemirsa, ini ada kasus positif corona 20.162 orang, pasien sembuh 4.838, dan juga pasien meninggal dunia 1.278. Dan ini bisa dikatakan peningkatan atau bisa dikatakan rekor peningkatan yang paling tinggi berdasarkan pernyataan dari Pak Ahmad Yuryanto. Sudah ada 900, padahal kemarin juga sudah mencapai angka tertinggi. Sehari sebelumnya ada 600, kemudian sudah diumumkan terbaru adalah 900 yang naik. Sudah hampir 1000 yang naik. Nah, ini juga menjadi awareness bagi kita semua, terutama di tengah isu masih banyaknya masyarakat yang berkerumun, entah itu di pasar, di mall, ataupun di tempat-tempat lainnya. Nah, kita akan membahas hal tersebut dengan beberapa narasumber. Ada siapa saja, Fit? Ini ada Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pak Ahmad Riza Patria. Selamat pagi, Pak Riza. Selamat pagi. Ya, ada juga pakar epidemiolog UI, Bang Pandu Riono. Selamat pagi, Bang Pandu. Pagi, Mbak. Dan ada juga telah bergabung bersama kami, Bupati Karanganyar, Pak Juliatmono. Selamat pagi, Pak Juliatmono. Pak Juliatmono? Baik, saya mau ke Wakil Gubernur DKI Jakarta terlebih dahulu, Pak Ahmad Riza Patria. Pak Riza, kalau kita melihat seminggu terakhir ini masih banyak warga yang berkerumun, salah satunya kemarin di Pasar Tanah Abang. Ketika itu saya sempat liputan di sana, Pak Riza. Ini masyarakat banyak sekali yang berkerumun di sana, tidak mengindahkan aturan physical distancing di tengah pemberlakuan dari PSBB, larangan untuk berjualan, dan kemudian juga larangan berkerumun. Bagaimana respon pemerintah mengenai hal ini? Jadi sebenarnya DKI Jakarta, Pak Gubernur sudah memulai PSBB sejak 10 April ya, PSBB pertama, kemudian dilanjutkan PSBB kedua dan PSBB ketiga. Bahkan sebelum yang pertama 10 April, kami Pak Gubernur sudah juga meminta sejak 16 Maret untuk belajar di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah di rumah. Itu sudah dilakukan. Dan alhamdulillah memang 2 minggu terakhir agak terjadi penurunan sedikit atau paling tidak merata. Dan untuk memastikan bahwa terus turun, dan kami tahu bahwa ini akan memasukin hari Lebaran atau akhir Ramadan, maka kami mengeluarkan 2 pergub. Pergub pertama, Pergub 41 tahun 2020, yaitu pergub yang memberikan kejelasan atau kepastian sanksi-sanksi. Ada sanksi denda, sanksi sosial, sanksi pidana, dan sanksi administrasi lainnya. Itu adalah kami lakukan untuk lebih mendorong agar warga lebih tertib, lebih disiplin, lebih patuh, dan lebih taat pada peraturan PSBB. Kami berharap bahwa di masa akhir Lebaran ini, akhir Ramadan ini, menjelang Lebaran ini, jangan ada yang keluar rumah, jangan ada yang takbiran, jangan ada yang sholat id, dan jangan ada yang berkeliling bersilaturahmi. Kami tahu memang 3 ini termasuk mudik juga, itu memang menjadi tradisi dan budaya kultural kita. Bahkan kami mengeluarkan Pergub 4750 tahun 2020, Pak Gubernur mengeluarkan tersebut, yaitu pergub tentang surat izin keluar masuk, jadi pembatasan bagi warga yang ingin keluar masuk Jakarta atau mudik. Pak Riza. Nah, seluruh warga tidak diperkenankan mudik kecuali 11 sektor yang diperbolehkan, dan beberapa orang seperti orang asing, organisasi asing, lembaga tinggi negara, kemudian pemadam kebakaran, petugas ambulan, polisi, kemudian TNI, petugas barang, dan petugas kesehatan. Jadi memang kami batasi hanya 11 yang dikecualikan, dan orang tersebutlah yang diperkenankan mengurus surat izin keluar masuk. Di luar itu siapapun tidak diperkenankan melakukan mudik atau keluar masuk kota Jakarta. Oke, itu tadi aturannya sudah diterbitkan ya oleh Pemprov DKI Jakarta. Nanti saya juga mau nanya lagi ke Bang Riza, karena faktanya di lapangan masih ada tuh beberapa orang yang tidak mengindahkan apa yang disampaikan oleh Pak Bang Riza tadi itu. Saya mau ke Pak Pandu dulu nih, Pak Pandu. Kalau melihat fenomena yang terjadi nih Pak Pandu, di beberapa hari terakhir mall ada yang penuh, kemudian pasar juga penuh,
beberapa tempat juga sepertinya tidak mengindahkan apa yang disebut aturan physical distancing dalam rangka PSBB ini. Nah, kalau dalam kajian epidemiologi, fenomena ini berpotensi sebesar apa untuk menyebarkan si COVID-19 ini, Pak Pandu? Wah, bisa membatalkan semua usaha kita selama ini. Usaha kita itu sudah berhasil. Sudah ada efeknya pada penurunan kasus dan sebagainya. Dan memang tahap kritis ini selama bulan Ramadan menjelang Hari Raya itu harusnya sudah diantisipasi. Regulasi sih bagus di atas kertas, tapi bagaimana pencegahannya? Yang itu yang harus dilakukan. Karena kalau sudah terjadi ya susah. Karena kan kita tahu sudah bisa mengantisipasi bahwa kemungkinan ada kerumunan, orang belanja dan sebagainya. Seharusnya bisa diatur. Pengelola pasar, pengelola Tanah Abang, pengelola mall, seharusnya bisa melakukan itu. Jadi jangan hanya bicara saja, tapi lakukanlah. Ini karena ini tahap-tahap kritis yang kita mau mengakhiri atau kita akan melonggarkan. Kalau nggak batal lagi. Ini menurut saya sedih sekali melihat banyak laporan-laporan dari Cijantung, Tanah Abang dan beberapa wilayah lainnya itu pasar begitu padat dan seolah-olah tidak ada PSBB. Padahal di tengah PSBB itu masih banyak seperti itu. Jadi tolong kepada pengelola, pada pemerintah daerah, pada pengelola pasar, pengelola mal untuk mengimplementasikan. Karena masyarakat itu bisa diatur kok, bisa ini. Tapi kalau dibiarkan lepas begini saja, ya itu yang terjadi. Karena itu bisa menjadi klaster baru, bisa terjadi peningkatan kasus yang sudah menurun menjadi naik lagi. Ini yang menyedihkan, Pak. Oke. Pak Pandu, kalau Pak Pandu mengatakan tadi ada potensi klaster baru, ini kan yang terjadi di wilayah zona merah. Bagaimana untuk wilayah seperti yang dinyatakan zona hijau misalnya, ini ada beberapa pernyataan yang mengatakan misalnya Pak ya, ini diperbolehkan untuk sholat berjamaah, tapi untuk lingkup yang zona hijau, artinya ada angka penurunan kasus positif di sana. Bagaimana tanggapan Anda mengenai hal ini? Sebenarnya tidak ada istilah zona hijau, zona merah. Semuanya zona merah, karena penularan kita sudah di tengah komunitas masyarakat yang kita sebut sebagai community transmission. Jadi sekarang satu orang saja, ya kan, itu bisa menularkan ke banyak orang kalau dia hadir dalam kerumunan orang. Apakah kerumunan itu ada di mall, apakah ada di tempat melakukan ibadah, atau acara-acara silaturahmi. Nah ini yang menjadi tidak ini. Padahal tidak hanya satu, mungkin banyak dan sehat. Sebagai mereka adalah orang-orang yang tidak bergejala, kelihatan sehat, tapi menularkan. Daya penularannya sangat tinggi. Yang ini yang membuat kita jadi prihatin. Saya sudah mengingatkan berkali-kali kepada semua elemen masyarakat, termasuk Pemda, supaya kita melakukanlah sesuatu pencegahan supaya ini jangan terjadi. Jangan sudah terjadi baru kemudian disesali atau kemudian baru kita melakukan pembubaran dan sebagainya. Ini tidak elok. Sebaiknya kita mencegah. Karena mencegah itu jauh lebih baik. Ya, Pak Pandu, saya ingin menegaskan sekali saja. Artinya, kalau di suatu daerah ini ada satu orang yang dinyatakan positif terjangkit virus corona, ini bisa dikatakan itu kategori zona merah. Betul demikian? Ya, saya nggak tahu istilah itu dari mana. Saya dari dulu tidak setuju istilah-istilah zona merah, zona hijau. Karena itu sangat dinamis. Bisa hari ini zona merah, bisa hari ini tadi hijau, menjadi merah. Kan itu tergantung kegiatan testing, tergantung ketemuan kasus. Kalau testingnya masih sangat rendah, ya bagaimana kita bisa menyatakan suatu zona? Zona hijau ternyata testingnya rendah. Semua zona merah menurut saya. Sekarang semuanya berisiko untuk tertular atau menularkan kepada orang lain. Ya, Pak Pandu, berarti ini artinya Anda ingin mengatakan kalau misalnya untuk sholat berjamaah, begitu ya, untuk di wilayah tertentu yang mengadakan sholat berjamaah ini berpotensi untuk penularan virus corona? Iya, selama ini kan terjadi terbukti seperti itu di beberapa wilayah di Jawa Timur atau di beberapa wilayah tempat lain. Begitu ada kegiatan sholat berjamaah atau kegiatan orang ngumpul, ya kan, atau di Medan, ya kan, sudah ada kasus-kasus yang terus menularkan. Baik. Sehingga ini kan sebenarnya harus diatur. Ya, aturannya semua sudah ada, tinggal diimplementasi, tinggal diawasi, tinggal dilakukan dengan benar dan tegas. Baik. Kalau enggak, usaha kita selama ini pembatasan sosial berskala besar itu menjadi sia-sia. Ya. Kita sudah menderita banyak kok. Kita sudah banyak masyarakat yang menderita. Masa penderitaannya akan terus berlanjut hanya gara-gara
peristiwa-peristiwa yang menjelang hari Id dan menjelang akhir Ramadan ini. Oke. Sebisa saya. Saya ke Pak Riza ya, Pak Wagub DKI. Pak Riza, kalau tadi sudah menjelaskan aturannya sudah ada, kita juga sama-sama sudah mendengarkan pemaparan dari Pak Pandu. Apakah dengan kasus-kasus katakanlah yang di Tanah Abang gitu ya, tidak terpantau sebelumnya, Pak Riza? Artinya mungkin saja masyarakat memang akan mengincar tempat-tempat tersebut untuk memenuhi kebutuhan saat Lebaran. Kita bahas sesaat lagi ya, Pak Riza. Kami harus jeda terlebih dahulu.